Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang baru ya teman-teman, yaitu mengenai mikrotik mtCNA. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita akan berkaitan dengan administrasi jaringan menggunakan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini juga kita semua sudah mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang terkenal dan sudah banyak digunakan, misalnya itu di kalangan atau di kantor, di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita telaah lebih dalam, kita bisa search di aplikasi pencarian. Nah, di sini kita akan search yaitu mikrotik. Nah, jadi teman-teman, di sini mikrotik merupakan salah satu perangkat lunak ya teman-teman, atau perangkat keras yang digunakan untuk mengelola atau mengoperasikan jaringan komuter. Nah, mikrotik ini juga menyediakan berbagai fitur ya teman-teman, dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur atau mengontrol lalu lintas, data keamanan jaringan, serta konfigurasi manajemen jaringan. Nah, jadi teman-teman, di sini jika kalian atau pengguna itu menggunakan mikrotik, kalian dapat melakukan administrasi jaringan itu lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengawali pembelajaran mengenai mikrotik, kita akan belajar mengenai mikrotik mtCNA ya teman-teman. Nah, jadi mikrotik untuk mtCNA sendiri yaitu kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Jadi di sini mikrotik mtCNA ini adalah pembelajaran yang paling awal ya teman-teman. Langkah awal kalian ketika ingin belajar mikrotik. Nah, di sini untuk mikrotik mtCNA sendiri itu sertifikasi ini dapat membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar dari networking dan memberikan nilai tambah pada networking ya teman-teman, terutama pada jaringan mikrotik. Nah, di sini untuk materi yang lain kita juga akan belajar. Nah, di sini basic mikrotik serta basic konfigurasi jaringan dengan router OS dan sebagainya. Di sini nanti kita juga akan belajar mengenai network models dan lain sebagainya. Di sini untuk pembelajaran mikrotik mtCNA ini ketika kita akan menggunakan praktek konfigurasi, maka inference yang akan kita gunakan ialah menggunakan simulasi Pinet Lab ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan simulasi Pinet Lab ketika akan mencoba untuk konfigurasi jaringan mikrotik ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana cara menambahkan perangkat di simulasi mikrotik dengan variasi vendor, baik itu perangkat Cisco, mikrotik, Linux server, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut videonya mengenai mikrotik mtCNA ya teman-teman, yaitu mikrotik Certified Network Associate. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat outline-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu apa sih mikrotik. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas mengenai apa itu mikrotik. Jadi mikrotik sendiri itu merupakan vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini untuk mikrotik itu sendiri dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang software dan hardware. Nah, contoh dari software itu adalah router OS ya teman-teman. Ini dapat menggunakan server Linux atau host dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hardware itu berarti perangkat keras ya teman-teman. Contohnya yaitu router board itu ya teman-teman. Mikrotik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu software dan hardware. Software itu perangkat lunak dan sedangkan hardware itu perangkat kerasnya ya teman-teman. Jika software itu router OS, maka dapat diinstal di PC ya teman-teman. Setelah itu mikrotik sendiri itu lokasinya pertama kali ini ada di Liga, Latvia atau Eropa Utara. Nah, setelah itu untuk mutu mikrotik itu yaitu router the world. Jadi mikrotik ini menghubungkan jaringan pada seluruh dunia ya teman-teman. Nah, website resminya itu adalah mikrotik.com ya teman-teman. Di sini kita bisa search
Di sini kita bisa search ya teman-teman, mikrotik.com. Nah, oke teman-teman, jadi halaman web ini menyediakan fitur kita ingin membaca atau mempelajari sesuatu mengenai mikrotik ini ya teman-teman. Dapat buka dan baca-baca sendiri ya teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu folder. Ini didirikan pada 1996 ya teman-teman oleh John Truly and Ernest Electins. Ya teman-teman, di sini juga ada perkumpulan mikrotik, user meeting ada di webnya yaitu mam.mikrotik.com ya teman-teman. Dan di sini kita bisa search mam.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, jadi website ini digunakan untuk perkumpulan teman-teman untuk meeting. Ini biasanya membahas mengenai mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini untuk tahunnya ini terakhir pada 2021 di Jakarta ya teman-teman. Di sini kita bisa lanjut saja. Selain itu teman-teman juga dapat ketika ingin konfigurasi, kalian dapat ke Encyclopedia, yaitu dengan kita bisa membuka website wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Di sini kita akan coba search wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini teman-teman ketika ingin konfigurasi atau kalian ingin tahu cara konfigurasi mikrotik itu bagaimana teman-teman, dapat baca di laman Encyclopedia yaitu dengan wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cari misalnya static routing. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Kalian bisa cari sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu forumnya, atau di sini juga ada halaman webnya ya teman-teman, forum.mikrotik.com. Ini kalian bisa cari sendiri ketika kalian ingin join dengan forum-forum yang berkaitan dengan mikrotik. Kalian dapat ke forum.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, di sini sekian dari video saya. Untuk video kembali selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, untuk video selanjutnya mengenai MTCNA Mikrotik Certificate Network Associate ya teman-teman. Di sini untuk melanjutkan kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari mikrotik MTCNA ini ya teman-teman. Jadi seperti video sebelumnya bahwa mikrotik sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini dia teman-teman, mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu software dan hardware. Jika software itu nantinya ada router OS yang dapat disandingkan dengan hardware yaitu router board. Itu nantinya, dan mikrotik jadi router OS nantinya akan diinstal di PC teman-teman, atau dapat juga dibandingkan dengan mikrotik yang dihasilkan dari hardware ya teman-teman. Ini kita bisa lanjut pembahasannya. Jadi tujuan pembelajaran ini mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik pada router OS ya teman-teman. Jadi ini berada pada software ya teman-teman, yang berada pada software. Setelah itu tujuannya untuk mempelajari cara bagaimana sih cara installnya, bagaimana cara konfigurasinya, fungsi dari mikrotik sendiri. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang maintenance dan troubleshooting dasar pada mikrotik, router OS, dan lain sebagainya. Nah, untuk harapannya sendiri, ketika sudah belajar mikrotik dan mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Certificate Network Associate, maka nantinya kita akan menjadi atau sudah terkualifikasi ya teman-teman mikrotik sebagai mikrotik Certificate Network Associate. Nah, di sini kita bisa lanjut ke timeline mikrotiknya. Di sini pertama kali dibuat atau didirikan itu pada tahun 1996. Setelah itu di sini untuk router OS, pertama kali itu menggunakan router OS pada software, jadi install pada PC 86 teman-teman. Ini pertama kali pada 1997. Lalu ada juga untuk yang pertama kali muncul ini perangkat router board. Pertama ini pada tahun 2002. Ya teman-teman, pertama kali ini muncul mikrotik berarti ini. Nah, di sini untuk pada tahun 2006 ini terdapat konferensi atau perkumpulan yang membahas untuk mikrotik ini. Pertama kali ini ada di Bernbay di sini untuk
6 besar di Indonesia itu ada pada tahun 2015 ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan yang lebih lanjut nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ya teman-teman tentang pembelajaran mikrotik. Dan di sini kita lanjut mengenai materi sertifikasi mikrotik ya teman-teman. Jadi untuk mikrotik ini terdapat pembelajaran yang terstruktur ya teman-teman. Jadi pembelajaran mikrotik ini semuanya sudah terstruktur dengan sertifikasi yang ada pada setiap jenjangnya teman-teman. Untuk pembelajaran awal mikrotik ini biasanya atau umumnya adalah mikrotik MTCNA ya teman-teman. Jadi ketika sertifikasi berjenjang ataupun misalnya belum lulus MTCNA ini, maka kalian itu belum bisa ke tahap selanjutnya teman-teman, misalnya MTCRE dan seterusnya. Jadi kalian awalnya itu harus mengikuti ujian MTCNA terlebih dahulu sesuai karena sudah terstruktur ya teman-teman. Nah di MTCNA ini akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada MTCNA ya teman-teman. Jadi pembahasannya itu secara umum saja, tetapi jika kalian ingin memperdalam mengenai routing itu teman-teman dapat ke mikrotik MCTRE ya teman-teman. Lalu jika kalian ingin memperdalam mengenai materi security atau keamanan jaringan, maka teman-teman itu bisa ke mikrotik MTCSE ya teman-teman. Jadi sesuai apa yang kalian inginkan, tetapi struktur ya teman-teman. Terstruktur langkah awal adalah kalian harus belajar melalui mikrotik MTCNA terlebih dahulu. Nah di sini untuk masa berlaku sertifikasinya itu atau sertifikatnya itu selama 3 tahun ya teman-teman. Setelah itu bisa diperpanjang lagi dengan melakukan cara yaitu dengan ujian lagi. Nah jadi di sini dapat melihat kelas teman-teman, yaitu misalnya kelas mikrotik ya teman-teman, yaitu MTCRE. Nah jadi MTCRE ini yaitu Mikrotik Certificate Routing Engineer, itu membahas tentang static routing, dynamic routing, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah misalnya kalian ingin sudah mendapatkan insert dari MTCRE ini teman-teman, jadi routingnya itu sudah, lalu kalian dapat melanjutkan lagi teman-teman ke MTCINE ya teman-teman yang ini. Nah ini merupakan Mikrotik Certificate Internet Working Engineer ya teman-teman. Jadi setelah MTCRE ya teman-teman. Jadi dari sini langsung lanjut ke MTCINE yaitu Internet Working Engineer. Nah untuk Mikrotik MTCINE ini membahas terkait BCI, MPIS, dan lain sebagainya teman-teman. Sedangkan jika ingin fokus ke bagian basic control, maka kalian dapat ke MTCTCE ya teman-teman. Yang ini adalah memfokuskan pada basic konfigurasi atau basic control teman-teman, seperti ini. Nah kepanjangan sendiri dari MTCTCE Mikrotik Certificate Traffic Control Engineer ya teman-teman. Ini adalah materi yang berfokus memanage traffic di kantor misalnya, jadi mengontrol traffic di OS-nya lebih dalam, lalu membahas terkait dari yang memprioritaskan bandwidth dari protokol ke protokol lain, juga membahas mengenai firewall, DHCP, DNS, dan lain sebagainya. Setelah itu kita lanjut ke MTCSE yang ini teman-teman. Ini kepanjangan dari Mikrotik Certificate Security Engineer, jadi berkaitan dengan keamanan ya teman-teman, fokus pada security atau keamanan. Setelah itu ada juga MTCSW yang ini, yaitu kepanjangan dari Mikrotik Certificate Switching Engineer. Ini berfokus pada switch teman-teman. Nah selanjutnya ada juga MTCUME, yaitu singkatan atau kepanjangan dari Mikrotik Certificate User Manager Engineer ya teman-teman. Nah Mikrotik MTCUME ini berfokus pada manager user, misalnya PPTP, hotspot usernya yang banyak, gimana usernya itu dibuat sentralisasi ya teman-teman, dan lain sebagainya. Ada juga yaitu MTCWE yang ini kepanjangan dari Mikrotik Certificate Enterprise Wireless Engineer
ya teman-teman. Nah, pada bagian ini berfokus pada wireless ya teman-teman, wireless indoor. Setelah itu ada juga TCWE yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah berfokus pada wireless indoor, sedangkan untuk MTCWE itu outdoor ya teman-teman. Nah, misalnya contoh dari wireless outdoor itu point to point ya teman-teman. Agar lebih jelasnya itu kalian dapat buka di www.mikrotik.com/training/above ya teman-teman. Kalian dapat pelajari sendiri di website ini dengan lengkap ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai Mikrotik MTCNA ya teman-teman. Di sini kita akan bahas mengenai terkait ujian MTCNA ini ya teman-teman, untuk training dan ujian MTCNA. Perlu peserta itu meregistrasi di official web Mikrotik ya teman-teman. Nah, ujiannya itu dapat dilakukan dengan dua cara metodenya, yaitu yang pertama ada offline dan juga ada online. Nah, jika teman-teman itu memilih offline, maka itu teman-teman dapat langsung ke learning centernya teman-teman. Misalnya adalah ID dan ID dan sebagainya. Di sana kalian akan belajar Mikrotik MTCNA ini di kelas bersama-sama dengan pakarnya ya teman-teman, atau yang sudah ahli pada bidang Mikrotik ini untuk mendapatkan sertifikat program MTCNA. Maka dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang dilakukan secara online, tetapi kalian harus datang ke learning centernya tersebut. Jadi sistemnya online, tapi kalian harus datang ke learning centernya tersebut. Jadi sistemnya online, tapi kalian harus datang ke learning centernya tersebut. Jadi sistemnya itu online, tetapi kalian harus datang ke learning centernya yang kalian ikuti teman-teman. Tetapi jika kalian ingin menggunakan metode online, kalian harus dapat atau lebih gampang teman-teman, kalian dapat mengikuti ujian dari rumah. Nah teman-teman, jadi jangan lupa jika kalian ingin mengikuti atau mengambil sertifikasi program Mikrotik ini, itu harus ditampingi dengan Mikrotik Academy ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu misalnya dengan ID dan ID dan sebagainya. Nah, tes online-nya itu terdiri dari 25 soal yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam. Nah, untuk sistem jawabannya pilihannya itu ganda ya teman-teman. Pilihan ganda bisa single, multiple, true, atau false, itu benar atau tidak. Nah, jadi untuk jawabannya itu tidak ada lab dan isinya teman-teman. Setiap soal itu tesnya random ya teman-teman, dengan bahasa pengantar ujiannya yaitu bahasa Inggris. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, untuk passing grade-nya itu 60%, untuk nilai 50-59% itu bisa dilakukan tes ulang atau seperti remedi ya teman-teman. Jadi nilainya itu di bawah 60, maka kalian dapat mengikuti tes ulang. Nah, untuk syarat untuk Mikrotik Academy konsultan dan trainer, nilai harus minimal 25%. Jadi jika kalian ingin membuka misalnya rumah kalian akan digunakan sebagai tes MTCNA, maka kalian harus menguji itu harus mendapatkan nilai minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai materi di bab 1 mengenai MTCNA Mikrotik Certificate Network Associate. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.